Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dinta Maulia Kalandara dari Prodi Teknologi Veteriner. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem syaraf dan sistem otot. Selamat menyaksikan. Sistem syaraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh tubuh. Sistem syaraf tersusun dari jutaan serabut sel syaraf atau neuron yang berkumpul untuk membentuk suatu berkas. Neuron merupakan sel utama dari sistem syaraf. Neuron adalah sel yang terspesialisasi untuk menerima, memproses, dan meneruskan informasi menuju sel yang lain. Kumpulan neuron akan membentuk syaraf. Fungsi sistem saraf adalah yang pertama, input sensori, yaitu menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, integrasi adalah otak dan sumsum tulang belakang mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirim kembali respon. Yang ketiga, output motoris, yaitu menghantarkan impuls ke efektor baik sel maupun organ. Neuron struktur yang pertama adalah badan sel, yaitu badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang terdiri dari nukleus dan organ-organ sel. Fungsi dari badan sel adalah menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson. Yang kedua, dendrit merupakan serabut sel saraf yang pendek dan bercabang. Fungsi dendrit adalah menerima sinyal dari reseptor maupun dari neuron-neuron lain yang kemudian dihantarkan ke badan sel. Yang ketiga, akson atau neurit adalah serabut sel saraf panjang yang merupakan perjuluran dari sitoplasma dan sel. Di dalam akson terdapat selubung mielin, yaitu pelindung akson yang mempercepat impuls. Yang kedua, sel Schwann penyusun selubung mielin. Dan yang ketiga, radus Renville berfungsi sebagai mempercepat jalannya impuls saraf. Yang keempat, sinapsis, yaitu tempat bertemunya ujung neurit suatu sel dengan ujung dendrit yang lain, atau sebagai perantara atau tempat pertemuan akson dari suatu dendrit ke dendrit yang lain. Jenis sel syaraf berdasarkan letak kerjanya yaitu ada 3. Yang pertama, sistem syaraf pusat, yaitu sistem syaraf sadar yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem syaraf tepi, yaitu sistem yang menyampaikan atau membawa informasi dari sistem syaraf pusat. Terdiri dari 12 pasang saraf otak dan 31 saraf sumsum tulang belakang. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu sistem saraf otonom atau tak sadar yang terdiri dari saraf simpatis dan parasimpatis. Ketika kita menyentuh sesuatu yang panas, reseptor panas dari neuron sensorik mendeteksi rangsangan dan mengirim informasi ke antar neuron. Di sistem syaraf pusat dari sana, neuron motorik mengirimkan respon dari sistem syaraf pusat ke otot rangka di lengan, menyebabkan mereka berkontraksi dan menarik lengan kita yang mendasari. Tindakan ini terjadi di semua neuron tubuh, mengirimkan informasi ini melalui perubahan potensial listrik dari membran oleh pergerakan ion melintasi membran. Gradien elektrokimia dibentuk dan dipertahankan oleh enzim yang disebut natrium atau fase kalium. Ketika neuron dirangsang, seluruh ion natrium terbuka dan ion natrium mengalir ke dalam sel. Ini menyebabkan perubahan potensial listrik melintasi membran yang disebut depolarisasi. Cukup besar potensial aksi impuls listrik mempertahankan amplitudenya dan memperkuat potensial aksi bergerak menuruni akson. Ketika depolarisasi suatu area membran menyebabkan saluran ion natrium, gerbang tegangan yang berdekatan, terbukanya masuknya ion natrium menghasilkan depolarisasi membran di sepanjang membran. Penundaan singkat, saluran ion kalium terbuka dan ion kalium mengalir keluar. Depolarisasi membran terjadi aktif kembali. Potensial membran membutuhkan waktu istirahat agar bisa kembali stabil. Enzim
fase natrium kalium digunakan untuk memindahkan ion natrium dan kalium terhadap gradien konsentrasinya kembali seperti semula. Karena potensial aksi bergerak ke bawah, ion akson hanya menyebar dalam jarak pendek yang memungkinkan sinyal bergerak cepat di terminal akson. Impuls listrik diteruskan ke sel lain pada sambungan seluler yang disebut sinapsis. Sinapsis ruang antara neuron dan sel parasinapsis disebut telah neuron parasinapsis mengandung molekul sinyal yang disebut dengan neurotransmitter yang dikemas di dalam vakuolasio. Jika impuls telah sampai ujung neurotransmitter, maka akan terjadi peningkatan permeabilitas membran plasma aktif terhadap ion kalsium dan akibatnya ion kalsium melebur dengan membran. Membran aktif nanti potensial aksi mencapai di ujung neuron transmitter. Dilepaskan dengan eksositos dari neuron celah sinaptik. Reseptor yang terhubung pada saluran ion memungkinkan pergerakan ion masuk atau keluar dari sel efektor yang mengubah potensial membrannya sehingga mentransmisikan sinyal dari neuron kerja efektor. Akibatnya, impuls saraf bergerak sangat cepat ke bawah akson neuron dan bergerak dari sel ke sel melintasi sinapsis otot-otot. Otot merupakan sebuah jaringan dalam tubuh manusia dengan bentuk alat gerak aktif yang telah menggerakkan tulang dan menyebabkan adanya suatu organisme yang bergerak. Struktur otot tersusun dari kumpulan serabut otot. Serabut otot terdiri dari sel yang terbentuk atau berbentuk silinder yang mempunyai banyak inti tersusun dari banyak miofibril terdiri dari sel-sel terletak berdekatan satu sama lain. Sepanjang miofibril terdiri dari filamen tipis dan tebal yang berselang-seling berkontribusi ketika filamen tersebut berhimpitan. Satu sama lain filamen tebal disebut miosin yang terletak pada bagian tengah sarkomen dan dibatasi oleh garis M. Disebut aktin yang dibatasi oleh garis Z dan di sisi luar sarkomen. Kontraksi otot dimulai ketika akan hidrolisis menjadi ADP dan organik fosfat disebut membuat kepala miosin tegak dan dapat berdekatan dengan dinding situs, sehingga membuat sarkomen memendek dan organik fosfat akan terlepas selama power drop akan tetap berdekatan dengan aktin. Hingga terdapat molekul ATP baru tidak akan menuju siklus lainnya untuk melakukan kontraksi kembali atau tetap tidak berdekatan untuk memulihkan otot. Kontraksi otot dikontrol oleh ion kalsium akan meregulasi dengan protein regulator yang disebut troponin dan tropomyosin. Ketika otot berelaksasi, tropomyosin akan memblok terjadinya crossbreed pada dinding zat aktif ketika level ion kalsium tinggi dan terdapat ion kalsium akan berkaitan dengan troponin dan mengubah posisi tropomyosin hingga myosin banding Z pada saat ini akan tampak akan berikatan pada binding aktin dan membentuk crossback pada retikulum sarkoplasma dan dilepaskan ketika merespon sinyal dari sistem syaraf untuk berkontraksi. Molekul dilepaskan dari neuron dan berkaitan dengan reseptor, di mana membran serat otot mengalami depolarisasi elektrikal impuls berjalan turun menuju tubulus dan membuka penyimpanan kalsium. Ion kalsium mengalir ke miofibril di mana mereka akan memicu kontraksi otot aktin dan myosin akan saling berhimpitan dan sarkomen akan memendek sehingga garis Z akan tampak dekat dengan garis M. Ketika sarkomer pada miofibril berkontraksi, serat otot akan memendek. Ketika serat otot berkontraksi secara serentak, sebuah otot dapat memproduksi gaya yang cukup untuk menggerakkan anggota badan. Presentasi dan yang bisa saya jelaskan tentang sistem syaraf dan sistem otot. Banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.